Bicara tentang padi di Indonesia, pastinya tidak terlepas dari legenda rakyat Dewi Sri, atau yang sering disebut dengan Dewi Padi. Kematiannya membawa kesuburan dan kehidupan, karena tumbuh pohon kelapa, pohon aren, padi, buah-buahan, sampai umbi-umbian dari bagian-bagian tubuhnya. Hal ini yang membuat Dewi Sri menjadi simbol kehidupan, terutama di kalangan petani padi. Kebayang gak sih zaman dulu para nenek moyang kita nanak nasi pakai apa? Nah, penasaran apa saja alat penanak nasi dari masa ke masa? Yuk, langsung aja kita simak video berikut ini. Zaman dahulu, manusia menanak nasi secara tradisional dengan menggunakan sumber energi dari api. Pada mulanya, dibuat sebuah wadah dari tanah liat untuk menaruh beras yang kemudian dimasak di atas tungku menggunakan kayu bakar. Beras dimasak dengan api yang kecil dan perlu dijaga agar nasi tidak hangus atau berubah menjadi kerak jika telat diangkat. Masih menggunakan api, setelah panci dari tanah liat, orang-orang mulai menanak nasi menggunakan dandang. Dandang awalnya dibuat menggunakan tembaga berwarna kekuningan berupa tabung besar yang bagian tengahnya berbentuk ramping, disertai saringan yang terbuat dari anyaman bambu berbentuk kerucut. Setelah masanya tungku, muncul kompor berbahan bakar gas sebagai alat masak yang lebih modern dan praktis dibandingkan tungku. Meskipun sama-sama menggunakan api, tapi dengan kompor, besar kecilnya api bisa lebih mudah diatur. Tidak hanya alat masaknya saja yang berkembang, alat penanak nasinya pun ikut berkembang. Panci dan dandang yang tadinya terbuat dari tanah liat dan tembaga, kini banyak terbuat dari logam, aluminium, besi, dan stainless steel. Selain itu, bentuk dandang berubah menjadi tabung dan di tengahnya terdapat saringan yang terbuat dari logam berlubang-lubang kecil. Seiring berkembangnya zaman, muncul inovasi menanak nasi menggunakan sumber energi listrik dengan alat yang kita kenal sekarang sebagai rice cooker. Ternyata, alat ini pertama kali ditemukan pada tahun 1937 oleh seorang tentara Jepang bernama Yoshimi Minami dan disebut dengan pressure cooker Suihanki. Saat itu, rice cooker terdiri dari wadah kayu tanpa penutup dan lempengan logam yang berfungsi memanaskan wadah sehingga membuat nasi menjadi matang. Pada tahun 1945, Mitsubishi Electric Corporation menyempurnakan alat penanak nasi buatan Yoshimi dengan membuat penutup agar wadah dapat menyerap uap panas yang keluar dari nasi dan tidak membiarkan uap tersebut keluar begitu saja. Selain itu, Mitsubishi juga mengganti wadah kayu dengan aluminium dan menambahkan kumparan pemanas di dalamnya. Mitsubishi lalu memproduksi alat ini secara massal. Namun, rice cooker buatan Mitsubishi masih memiliki kekurangan, yaitu tidak bisa mati secara otomatis sehingga harus dipantau selama memasak. Maka, pada tahun 1956, perusahaan Jepang lainnya, Toshiba Electric Corporation menyempurnakannya lagi dengan membuat rice cooker yang dapat mati secara otomatis saat nasi sudah matang. Inovasi ini membuat rice cooker menjadi lebih aman saat digunakan. Hal ini membuat penjualan rice cooker di Jepang berkembang begitu pesat. Hampir 50% warga Jepang memiliki rice cooker di rumah masing-masing. Tidak berhenti sampai di situ, rice cooker juga berhasil menembus pasar dunia. Oleh karena itu, kita mengenal yang namanya rice cooker saat ini. Kini, rice cooker telah berkembang menjadi jauh lebih modern dengan fitur-fitur baru yang menarik. Rice cooker tidak hanya berfungsi sebagai penanak nasi, tetapi juga dapat menghangatkan nasi, sayur, membuat bubur, memasak, sampai baking, dan sumber tenaga listriknya pun dibuat semakin lebih hemat. Rice cooker yang memiliki berbagai macam fitur itu disebut Magicom. Nah, jadi itulah alat-alat penanak nasi dari masa ke masa. Depo Bangunan menyediakan berbagai jenis rice cooker dan Magicom dengan berbagai fitur menarik. Jadi, buat kalian yang lagi nyari rice cooker, bisa langsung datang ke gerai Depo Bangunan terdekat dan dapatkan rice cooker sesuai kebutuhan dan selera kalian. Tunggu apa lagi? Ayo belanja di Depo Bangunan.